Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekurangan modif klep besar ya, atau klep lebar dengan cara dipendam lur, atau diblesne lur, atau istilahnya anak-anak itu menyebutnya bles-blesan, klep bles-blesan ya. Jadi dengan cara dipendam, jadi tidak menggeser sudut atau merubah sudut klep, tapi dengan cara lebih dimasukkan, jadi klepnya lebih besar, kemudian caranya lebih didalamkan atau dimasukkan ya, atau dipendam. Itu nanti kekurangannya apa dan solusinya nanti bagaimana untuk mengatasi kekurangan tersebut. Jadi ada beberapa kekurangan ya, nanti dan cara mengatasinya seperti apa akan saya jelaskan di sini ya. Ini sudah ada contohnya. Oke lur, belum masuk ke topik pembahasan, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya lur, biar nggak ketinggalan video saya terbaru. Oke, langsung saja ini kita simak di kopnya lur ya, nanti saya jelaskan. Oke lur, jadi untuk kekurangan untuk klep yang dimodif besar dengan cara dipendam atau diblesne lur ya. Kalau keuntungannya itu pasti biaya lebih murah lur, itu keuntungannya ya. Jadi biaya jauh lebih murah daripada merubah sudut atau menggeser sudut klep ini. Ini biayanya lebih mahal kalau kita merubah sudut karena perlu dilakukan pemupukan. Nah, dan pengerjaannya juga lebih rumit, jadi makanya lebih mahal. Kalau dengan cara dipendam seperti ini lebih murah, itu keuntungannya. Kemudian untuk kekurangannya lur, ini kan posisinya kan, nah posisi klep kan lebih masuk lur, nah lebih dalam, jadi nggak rata dengan bentuknya kubas ini. Nah ini lebih dalam lur, lumayan ini kedalamannya. Nah ini mengakibatkan ruang bakar di sini menjadi lebih besar volumenya. Nah, atau lebih lebar, lebih luas. Nah, jika volume lebih besar di ruang bakar ini, maka mengakibatkan kompresi menjadi rendah. Nah, itu kompresi pasti turun, lebih rendah daripada sebelumnya, karena klepnya lebih masuk. Nah, itu solusinya kita harus menggunakan piston jenis dome atau jenong seperti ini. Nah, agar nanti kompresinya bisa lebih padat. Apalagi jika kita menggunakan noken as yang custom atau sudah dimodif, itu bagusnya menggunakan dome agar kompresinya bisa lebih padat, biar tenaga nanti juga akan lebih maksimal. Jadi seperti ini ya. Nah. Oke, itu untuk kekurangan yang pertama. Kemudian untuk kekurangan yang berikutnya, ini masalah di batang klepnya sini lur. Nah, ini jika posisi klep itu lebih masuk atau dipendam, ini pastinya batang klep ini akan semakin memanjang ke sana, keluar. Nah, akan semakin memanjang. Semakin memanjang. Jika kita pasang per klep di sini, maka per itu nanti akan lebih lemas. Jadi kurang menekan atau istilahnya lebih molor ya. Jadi tekanannya kurang karena di sini semakin naik. Jadi per itu kurang ditekan. Nah, jadi nanti efeknya pasti di RPM atas itu kurang, karena klep baliknya itu kurang cepat, karena pernya kurang ketekan gitu loh lur, maksudnya. Karena ini kan semakin menonjol keluar gini lur. Nah, itu solusinya kita harus melakukan pemotongan pada batang klep. Nah, ini batang klep harus dipotong. Cara mengukurnya, kita patokannya ada di klep yang masih standar. Sebelum kita rubah itu kita ukur dulu. Jadi kita ukur panjangnya dari sini sampai sini, itu sampai kancingan lur ya, bukan sampai yang sininya, tapi sampai kancingan. Kita ukur sini, itu jaraknya berapa mili dari sebelum kita rubah ya. Itu kita catat berapa mili. Kemudian setelah kita modif,
itu nanti kita potong, kita samakan ukurannya dengan yang sebelumnya, atau bisa kita bikin lebih pendek lagi dengan tujuan agar per itu lebih menekan lagi, jadi lebih keras lagi pernya, itu juga lebih baik. Jadi misalkan sebelumnya itu sekitar 35 mili ya, standarnya 35 mili, ini kita bikin 34 atau 33 nggak masalah. Jadi agar pernya lebih menekan itu akan lebih bagus. Nah, tapi perlu diingat ketika kita memotong batang kelep ini, biasanya kalau kelep itu kan bahannya yang di ujungnya sini ini lebih keras lur dibandingkan yang bawah. Nah, ujungnya lebih keras, jadi itu solusinya ketika kita potong itu harus disepuh lagi. Setelah dipotong ini batangnya ini disepuh lagi. Nah, untuk cara penyepuhan itu hampir sama dengan menyepuh itu loh, nokon as, dibikin keras. Di video saya sebelumnya sudah ada, jadi sama dengan cara dipanaskan kemudian dicelup ya. Ini agar nanti nggak gampang jeber lor, atau nggak gampang aus ya sininya, biar kuat lagi, biar lebih keras lagi untuk batangnya. Itu solusinya. Kemudian untuk selanjutnya itu yang perlu kalian perhatikan itu di drat busi. Nah, di sini drat busi ini kan nanti semakin tipis lur, jadi businya agak lebih menonjol ke dalam ya, jadi dia keluar ke sini lebih panjang nanti otomatis businya. Itu kalian perhatikan nanti busi itu aman nggak sama klep ketika klep buka. Jadi ketika klepnya buka gini, itu kalian perhatikan di sini nanti netap busi apa enggak. Nah, sebelum kalian rakit atau pasang itu perhatikan ya, businya di sini nanti nabrak apa enggak. Kalau sekiranya nabrak, yaitu businya dikasih ring lur, biar agak ini enggak terlalu menongol atau enggak terlalu masuk ya. Itu kalau jaraknya di sini terlalu mepet, daripada resiko businya dikasih ring, karena di sini nanti pasti akan lebih masuk businya, karena di sini kan dikurangi lur, ini kubahnya semakin tipis, otomatis drat busi semakin tipis juga. Kemudian juga diperhatikan di piston, ketika piston ini berbentuk seperti jenong ini ya, di jenong. Nah, itu dimasukkan di sini nanti aman enggak posisi, nah, nabrak enggak di sini, di jenongnya sini. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi sebelum ini dipasang di mesin atau dirakit itu penting ini diperhatikan dulu. Nah, solusinya jika nabrak atau terlalu mepet ya ini businya dikasih ring aja, itu solusinya lur ya. Kemudian untuk mas berikutnya ya, itu kalian harus perhatikan portingnya. Nah, porting harus benar-benar kalian perhatikan, harus kalian tata ulang, karena di sini semakin masuk, jadi otomatis sudut porting atau sudut masuknya sini, lubangnya ini akan berubah. Dia semakin dekat dengan sudut lekuannya di sini, lekuannya dalamnya sini semakin dekat. Nah, itu harus kalian porting, sesuaikan ke lebih landai. Pokoknya dimaksimalkan di sini ya, itu porting wajib karena menyesuaikan perubahan. Jadi titiknya setengan sini sama sudutnya sini kan jadi lebih dekat lur, jadi ini harus dibikin lebih landai lagi agar hasilnya nanti bisa maksimal. Untuk porting sudah pernah saya bahas lur di video saya sebelumnya, jadi intinya seperti itu. Oke lur, jadi seperti itu lur tadi ya untuk kekurangan kita melakukan modif klep menjadi lebar atau klep besar dengan cara dipendam atau dibleskan lur, atau bleblesan, klep bleblesan lah istilahnya. Anak-anak banyak yang menyebutnya seperti itu, klep bleblesan. Itu kekurangannya tadi sudah saya sampaikan, dan cara mengatasinya atau memperbaiki dari kekurangan-kekurangan tersebut sudah saya jelaskan. Nah, jelas ini biasanya sering kita lakukan untuk meminimkan biaya modifikasi atau modif mesin ya, modif kop, agar biayanya lebih ringan, lebih terjangkau, itu dengan cara dipendam, modif klep besar tapi dipendam. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, menambah wawasan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.